Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto. Kalau teman-teman lihat ini video cukup urgent karena memang berpas-pasan juga ini market saya lihat lagi naik-naiknya. Jadi ini kita mau perhatikan update market pada saat dia mengalami kenaikan. Kalau teman-teman miss mungkin belum beli crypto dan lain-lain, apa yang harus dilakukan? Jadi di video kali ini kita akan bahas lebih lanjut. Dan kembali lagi, kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya di mana kita update market crypto dan juga like gitu ya. Kita targetkan mungkin like-nya 300 likes gitu ya teman-teman. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Dan ya kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di market crypto, let's say kita lihat dari sini, dalam 24 jam terakhir udah ada beberapa kenaikan. Ini Bong, Cardano, Avalanche, Polkadot. Ini naiknya juga cukup signifikan. Ini 20% rata-rata ya, 20%, ada yang belasan gitu ya. Jadi ya mungkin belasan persen lah gitu ya. Ini ada juga yang 8%, 7% dalam satu hari pun ini menurut saya udah cukup signifikan juga gitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya ini altcoin lagi pada party nih. Lalu nextnya apa? Jadi di video kali ini saya mau bahas sebenarnya bagaimana sih cara teman-teman cari altcoin berpotensi. Lalu kita bahas juga ya lebih baik kita ngapain dan lain-lain. Nah, Fear and Greed kita lihat memang masih di fase greed gitu ya, masih di greedy untuk kedua Fear and Greed index-nya. Kalau kita ngomongin altcoin season, ya kembali lagi kita kalau ngomongin altcoin season itu sebenarnya kan ini. Nah, if nih teman-teman di atas ya, if 75% of the top 50 coins perform better. Jadi 75% dari top 50 coins ya, 50 crypto itu lebih performanya lebih bagus lah, lebih baik dibandingkan dengan Bitcoin dalam 90 hari, itu baru altcoin season. Tapi biasanya kalau menurut saya, karena ini kan dalam 90 hari berarti 3 bulan gitu ya, akan sedikit telat kalau misalnya teman-teman ini udah altcoin season, itu altcoin udah pada naik semua gitu. Dan sekarang kita lagi di fase 43 ya, bisa dikatakan sebenarnya nih ya, kita mau ngomong ini altcoin party ya, mungkin bisa gitu ya, karena memang altcoin yang performing better. Ini yang kita sempat bahas di video yang terakhir, Bitcoin season over. Kalau Bitcoin season over, nextnya apa gitu ya, yaitu adalah altcoin. Nah, nggak tahu apa yang mungkin yang membuat altcoin ini pada naik gitu ya. Tapi di sini kita bahas juga berita bahwa SEC holds meeting with Fidelity. Fidelity salah satu fund management yang cukup besar gitu ya, untuk discuss mereka punya spot ETF. Dan tetap kembali lagi, spot ETF Bitcoin, spot ETF ini menjadi salah satu yang katalis lah, untuk katalis positif untuk Bitcoin di tahun depan, khususnya ya di Januari. Nah, kalau kita lihat juga di sini, altcoin season biasanya ya mulai dari Ethereum juga gitu ya. Dan Ethereum kita lihat money is actually flowing ke dalam Ethereum. Nah, ada dua sebenarnya ya. Kalau institusi biasanya suka belinya Grayscale Ethereum. Grayscale Ethereum itu apa? Grayscale Ethereum ini lebih ke arah trust gitu. Trust seperti mirip kayak reksadana gitulah. Kenapa? Karena di sini adalah ini enables investor untuk mendapatkan exposure di Ethereum tapi dalam format security. Gitu. Jadi mereka nggak beli Ethereum asetnya. Jadi misalnya teman-teman beli 1 Ethereum, berarti teman-teman ada 1 Ethereum. Itu kan biasanya kita seperti itu, kita beli di exchange. Nah, tapi kalau di trust ini, Ethereum Trust ya, kita beli share of trustnya gitu. Kenapa? Karena institusi mungkin permainan lebih besar dan mereka nggak terlalu fokus terhadap hal itu gitu. Jadi mereka mungkin lebih fokus ke Ethereum Trust. Nah, tapi ini kita lihat memang Ethereum Trustnya di sini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini naik sekitar 298%, Ethereum naik sekitar 98%. Ya. Kalau kita ngomongin order blocks untuk Bitcoin, ini menarik ya. Sebelum kita bahas altcoin, saya mau bahas juga sedikit tentang Bitcoin gitu ya, sedikit tentang Bitcoin. Kenapa? Karena intinya ini, kalau misalnya Bitcoinnya drop ya, kalau Bitcoin mengalami penurunan gitu, ya altcoin juga tendensinya juga mengalami drop. Nah, yang kalau kita lihat secara teknikal ya, mana Bitcoin di sini, kita lihat secara short term, mungkin lebih short term lagi ya, kita kayak gini. Jadi di sini kita lihat memang bagusnya adalah Bitcoinnya ya pada saat ini mengalami kenaikan gitu ya. Ini masih sesuai dengan plan kita, naik sempat ke 44.600 gitu ya, lalu sekarang turun ke 44.000, turun berapa persen ini ya, 1%-an gitu ya.
which is still good. Dan saya rasa ini mungkin line-nya ini bisa bisa hold atau sideways atau konsolidasi di area line ini ya. Semoga dia nggak ke bawah lagi Bitcoin untuk push at least ke blue box ini yang kita menjadi target kita, yaitu di kisaran 45.000. Ini untuk Bitcoin gitu. Jadi kita mau sebenarnya Bitcoin ini untuk konsolidasi dulu. Nah, balik ke order blocks di sini. Nah, kita bisa lihat ya. Kalau teman-teman lihat di order di sini, ini teman-teman lihat ada kisaran 100 Bitcoin itu dijual di 45.340 Bitcoin itu di 45.100. Jadi ini kita bisa lihat sebenarnya ini bayarnya juga support move ini. Kenapa? Karena teman-teman lihat juga di sini Bitcoin di 44.000. Ini waktu subuh gitu ya. Ini waktu subuh. Bitcoin di 44.000, ini bayarnya taruh order di sini 44.300, 43.800. Jadi bisa dibilang ini di support lah move kenaikan Bitcoin ini. Lalu dijual kisaran 45.000. Makanya ini masih menjadi target kita juga kisaran 45.000-an sampai 45.200-300-an. Oke. Jadi ini kalau kita mau baca order blocks kira-kira seperti ini gitu. Nah, ini kita bisa lihat ini ada bid di area hijau ini, sedangkan untuk penjualan di sini di atas ini. Gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai altcoin ya. Kita ngomongin altcoin juga, altcoin season, altcoin party gitu ya. Ini saya menggunakan CoinGecko hampir sama seperti CoinMarketCap gitu ya. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir gitu ya, ini kita bisa lihat masing-masing kripto yang mengalami kenaikan ini ada alasannya gitu. Kalau kita ngomongin Bong ini kan meme coin gitu ya. Mungkin meme coin ini yang lagi gain traction. Bahkan dia naik sekitar 222% dalam 7 hari terakhir. Secara fundamental bagaimana ya? Secara fundamental teman-teman tahu meme coin gak terlalu banyak fundamentalnya. Tapi kenapa dia mengalami kenaikan yang signifikan? Itu dikarenakan Bong ini lagi dia meme coin yang pertama kalau nggak salah di ekosistem Solana. Ya, di Solana. Dan teman-teman tahu Solana harganya, balik ke grafik gitu ya, Solana harganya ini signifikan, bahkan dia naik terus gitu ya. Ini naik 40% dalam beberapa hari terakhir aja dari akhir November gitu. Jadi ya makanya dia lagi gain traction gitu Bong. Lalu kita ngomongin tentang Cardano sempat share juga. Ini makanya teman-teman mungkin yang lagi mencari komunitas kripto gitu, yang lagi mencari komunitas kripto bisa join komunitas ini Michael Wayne gitu ya. Ini saya ada Wayne's Crypto Hub ini di Discord channel gitu ya. Lalu juga ada Wayne's Crypto Journal, ini Telegram channel, saya share analisa, berita, opini pribadi dan lain-lainnya. Dan Wayne's Crypto Chat ini untuk grup gitu ya, dan cukup aktif, dan saya rasa ya positif juga, saling support satu sama lain. Kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, ada beberapa experience community members yang memang membantu teman-teman juga. Nah, kita ngomongin kembali lagi ke dalam altcoin gitu ya. Cardano ini salah satu layer 1 yang nggak terlalu banyak pergerakan bull market sebelumnya. Di kenaikan ini. Kita lihat, kalau kita lihat Cardano ya teman-teman, lihat di sini. Ini dia naiknya sebenarnya nggak terlalu signifikan. Ini hanya naik 50%. Tapi dalam beberapa hari terakhir, baik sini. Ya, tapi dalam beberapa hari terakhir yang terjadi adalah di sini kita lihat dia breakout dan mulai deh kenaikannya di sini. Dia mulai dari konsolidasinya, dia breakout dan akhirnya boom, dia cus naik 40% gitu. Ini baru dalam 2 hari 3 hari terakhir. Kemarin baru benar-benar naik yang signifikan sekali. Ini naik kemarin 19% dalam 1 hari gitu. Dan ini sempat kita bahas juga, liatin Cardano. Kenapa? Karena kita bisa lihat Solana ini di sini nggak kelihatan ya Solana, tapi Solana naiknya udah cukup signifikan. Tadi kita lihat ya Solana naik. Nextnya tuh Avalanche. Kita lihat Avalanche memang sempat kita rekomendasikan juga ya, Crypto of the Year Avalanche. Karena Solana dan Avalanche udah naik, yang kita perhatikan adalah oke, kedua kripto ini yang naik, nextnya apa gitu. Solana sama Avalanche itu adalah kripto yang naik di bull market 2020, 2021, basically bull market sebelumnya. Dan ini adalah kripto layer 1. Nextnya yang hype sebelumnya itu apa? Biasanya salah satunya adalah Cardano. Nah, ini layer 1 yang bisa dibilang cukup hype tapi udah dice down gitu ya. Tapi mungkin dengan dia mengalami kenaikan lagi, orang-orang mulai lirik lagi nih potensi dari Cardano. Kita lihat juga ada Polkadot saya suka fundamentalnya. Dia juga mengalami kenaikan.
Ini naik 17%, mungkin kita harus bahas satu video khusus untuk Polkadot gitu ya. Lalu saya sempat bahas juga nextnya tuh ada Matic gitu ya. Matic di sini juga naik 14% dan juga Phantom. Ini semua open di share di public di grup Telegram gitu ya dan Discord. Jadi inilah gimana cara teman-teman lihat. Jadi kita perhatikan yang udah naik apa, nextnya tuh apa gitu ya. Biasanya karena money-nya tuh flowing ke dari kripto satu ke kripto lain, dari Bitcoin ke Ethereum ke Solana dan Avalanche, nextnya apa gitu. Nah, satu play lagi selain kita hopping dari between coin ke coin gitu ya, yaitu adalah kita main ekosistem play. Jadi kalau teman-teman ngomongin tentang Bong ini kan ekosistemnya Solana. Jadi pada saat Solana naik gitu ya, Solana mengalami kenaikan, ya Solana mengalami kenaikan, yang kita bisa cari adalah kira-kira kripto di ekosistem Solana apa nih yang cukup menarik gitu. Nah, ini teman-teman langsung lihat aja, klik cari do your own research gitu, atau misalnya buat ke DeFi lama. Tapi kalau DeFi lama ini khususnya sebenarnya untuk DeFi. Jadi kita bisa lihat nih Avalanche sebagai contoh, atau kan mungkin lihat Cardano karena Cardano lagi hype gitu ya. Cardano, buka aja Cardano, dari buka DeFi lama ke chain, buka Cardano. Nah, ini kelihatan ada Indigo, MinSwap, Liquid, ini stablecoin Jet gitu ya, dan ada beberapa kripto lainnya. Kalau di Cardano sebenarnya rata-rata kecil gitu, jadi ya mungkin belum available di centralized exchange gitu. Atau kalau kita lihat lagi ya, chain, kita ngomongin ke Avalanche gitu, apalagi nih yang kira-kira bisa hype. Nah, kita bisa lihat nih, oke, ada Banshee, ada AV, ada Trader Joe, ada GMX. Nah, ini mungkin bisa play-playnya, tapi ini khusus sebenarnya untuk di DeFi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat ya di meme coin ini, biasa bisa lihat di sini. Customize ada di sini di kategorinya gitu ya. Solana ecosystem, Avalanche ecosystem, dan lain-lain gitu. Nah, ini salah satunya lah gimana caranya teman-teman bisa mendapatkan altcoin yang berpotensi. Mungkin sebelum masuk ke dalam grafik teknikal juga, kalau misalnya teman-teman lagi mencari crypto exchange juga, jangan lupa untuk download Binance, register juga, linknya ada di deskripsi gitu ya teman-teman. Binance ini menjadi salah satu top crypto exchange di dunia. Kita lihat ada 167 user, dan kalau misalnya teman-teman belum ada crypto Binance, menggunakan referral link saya ya di bawah, register itu dapat deposit bonus juga gitu ya, dan dapat diskon fee 20%. Jadi jangan lupa, dan ya Binance it's a good exchange gitu ya, karena saya juga pribadi menggunakannya. Jadi jangan lupa untuk download. Crypto available juga banyak juga, friendly untuk mau beginner, mau udah experienced traders, semua ada gitu ya, karena dia ada versi lightnya juga. Mungkin di sini ada nggak ya, dia ada versi lightnya. Nah, ini versi lightnya, dia ada versi pro nya gitu. Oke, masuk sekarang kita ke dalam technical. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Review Bitcoin sebenarnya nggak ada yang terlalu banyak yang di review. Basically dia consolidate. Saya di time frame 1 jam aja. Jadi ini sebenarnya kita mentargetkan 42.500 gitu ya kalau kita ngomongin. Tapi yang kita bisa lihat memang sepertinya nggak dikasih ke bawah sini gitu ya, dan Bitcoin masih mengalami kenaikan. Tapi yang menjadi target saya tadi, jadi kita lihat dia konsolidasi mungkin di line ini secara short termnya. Mungkin secara local top saya prediksi di kisaran 45.000. Kita lihat apakah Bitcoin bisa push di weekend ini ke kisaran 45.000 gitu ya. Ini untuk secara benar-benar short termnya. Tapi inilah kalau misalnya teman-teman ngomongin tentang crypto market juga. Kenapa? Karena yang kita mau lihat ya, kemarin ini di video kemarin benar-benar di Bitcoin season over, kita bahas yang kita mau Bitcoin konsolidasi di sini. Lalu kalau kita lihat Bitcoin dominance-nya, lihat Bitcoin dominance-nya dropping terus. Makanya altcoin performing ya. Jadi pada saat Bitcoin dominance turun, apa yang kita lihat di total 3? Total 3 mengalami kenaikan yang signifikan. Basically ini aja, ini yang kita ngomongin. Jadi pada saat Bitcoinnya holding ya, kita lihat nih Bitcoinnya, biasanya tuh Bitcoin leads the pump dulu. Bitcoin pump ini seperti ini, lalu Bitcoin mulai mengalami penurunan. Di sini dia akan konsolidasi nih technically gitu, lalu ada pump lagi. Tapi pump di sini udah berbeda. Bitcoinnya pump, tapi yang perbedaannya adalah altcoinnya pumpnya lebih kenceng lah, lebih signifikan gitu. Kenapa? Karena Bitcoin dominance mulai mengalami penurunan. Kalau kita dari sini mulai mengalami penurunan, dan altcoinnya pump. Jadi sebenarnya ini cycle yang kita bisa lihat gitu ya. Potensinya bagaimana? Contoh misalnya nih, saya sempat share Matic.
Ya, ini Matic signifikan, dia akan break out dari parallel channel gitu ya, lalu mulai move up dan ini naiknya terus menerus gitu. Kalau teman-teman yang belum ada Matic, mau beli Matic gitu ya, ya serem-serem juga sih sebenarnya kalau saya lihat gitu ya, karena ini kan naiknya aja di sini berapa persen? 11% gitu, 11%. Lebih baik sih menunggu pullback, kembali lagi jangan buy on green candles. Karena kenapa? Karena let's say teman-teman beli di sini lalu dia mengalami kenaikan, tapi dia baru naik di sini gitu ya, lalu tiba-tiba drop, alhasil teman-teman malah nyangkut juga. Jadi ya lebih baik sabar, kecuali mungkin dia sekarang agak pullback ke arah bawah dulu baru mengalami kenaikan, mungkin ini akan menjadi entry teman-teman. Jadi kalau misalnya dikasih short term pullback dalam beberapa jam ke depan, mungkin bisa take it. Hampir sama seperti FTM juga, ya ini juga mengalami kenaikan signifikan gitu. Kalau dia kasih pullback ya mungkin menarik gitu, tapi kalau dia naik terus ya resikonya jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi ini yang saya lihat sih, look for short term pullback aja kalau misalnya teman-teman masih mau beli gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman beli di sini, artinya apa? Artinya harus jual cepet juga sih kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena ini bukan harga yang tepat lah untuk teman-teman hold gitu, karena ini harga setelah dia pump gitu ya. Dan kembali lagi, setiap naik pasti ada mengalami penurunan. Jadi mungkin ini dulu aja update kisaran market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya. Kita targetkan 300 likes. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. See you in the next video ya. And bye bye semuanya.